Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di pertemuan yang pertama ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Jadi, nama Ibu adalah Buniar, yang mana nanti yang akan menemani kalian belajar matematika di kelas 7. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat. Nah, akan kita awali dari sebuah gambar. Pasti kalian tahu ya, ini adalah gambar kapal selam. Apa kaitannya kapal selam dengan pelajaran kita pagi hari ini? Bahwasanya sebuah kapal selam ini kita tahu dapat digunakan untuk contohnya kepentingan penjagaan, untuk perang, maupun untuk operasi-operasi penyelamatan dan juga untuk tujuan yang lain. Nah, dalam melakukan misi tersebut, tentu para kru dan kapten kapal harus mengetahui berapa kedalaman posisi kapal serta kedalaman laut yang mereka jelajahi. Jika tinggi permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan 0, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif, sedangkan untuk tinggi di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyatakan posisi kapal selam pada kedalaman 1000 meter di bawah permukaan laut? Nah, nanti harapannya setelah kita belajar tentang bilangan bulat, kalian dapat menemukan jawaban posisi kapal selam tersebut jika berada di bawah permukaan laut sejauh 1000 meter. Anak-anak, Ibu harapkan nanti pada pertemuan yang pertama ini kalian dapat yang pertama menjelaskan definisi bilangan bulat, kemudian yang kedua dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, serta dapat menemukan sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Kita ke materi yang pertama dulu, yaitu tentang definisi bilangan bulat. Dulu pada saat di sekolah dasar, tentu kalian sudah pernah belajar, sudah pernah tahu tentang bilangan asli. Masih ingat ya? Yang mana bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Selain bilangan asli pada waktu sekolah dasar, kalian juga belajar tentang bilangan cacah, yang mana anggota-anggotanya adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Misalkan kita punya bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka lawannya dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, misalnya yang pertama, bilangan negatif 1 atau minus 1, kemudian bilangan negatif 2, atau bisa kita baca minus 2, dan seterusnya. Kalau kita gambarkan pada sebuah garis bilangan, maka bilangan yang mulainya dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke arah kanan, ini adalah bilangan asli. Kemudian bilangan yang mulainya dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ke arah kanan, ini adalah bilangan cacah. Dan ini dinamakan dengan bilangan 0. Kemudian bilangan asli yang merupakan 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau kita kaitkan dengan bilangan bulat, maka disebut bilangan bulat yang positif. Kemudian,
bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya ini ke arah kiri, maka kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan-bilangan ini, semua kumpulan bilangan ini dinamakan dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan bulat positif. Jadi kalau kita tuliskan, maka seperti ini. Titik-titik, koma, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini artinya ada tanda titik-titik di depan, maka artinya, atau di sebelah kiri, maka artinya dapat kita lanjutkan terus ke arah sebelah kiri, maka nanti nilainya akan semakin kecil, tetapi kalau kita lihat titik-titik yang sebelah kanan ini, kalau kita lanjutkan, maka nilainya nanti semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar bilangannya. Nah, itu tentang bilangan bulat. Sudah paham anak-anak? Jadi Ibu ulangi sekali lagi, bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan bulat negatif, dan juga bilangan bulat positif. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana menentukan penjumlahan bilangan bulat. Untuk yang pertama, kita akan coba menggunakan garis bilangan. Sudah ada di depan kalian garis bilangannya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan bantuan sebuah gambar mobil yang mana kita buat kesepakatan dulu kalau nanti mobilnya itu selalu start dari posisi 0, kemudian ketika bilangannya positif, maka kita hadapkan ke arah kanan, lalu kalau bilangannya negatif, maka kita hadapkan mobilnya ke sebelah kiri. Kesepakatan yang kedua, jika ada A ditambah B, di sini A-nya itu adalah positif, B-nya juga di sini positif, maka nanti artinya adalah A maju, B juga maju. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini, 2 ditambah 4, maka artinya menghadap kanan maju 2 satuan, lalu dilanjutkan menghadap kanan maju 4 satuan. Jadi kalau kita gambarkan, mobilnya start di posisi 0, kemudian menghadapnya ke kanan maju 2 satuan, maka sampai di bilangan 2, kemudian kita lanjutkan menghadap kanan maju 4 satuan. Nah, maka posisi terakhir mobil ada di bilangan 6. Nah, jadi kesimpulannya 2 ditambah dengan 4, maka hasilnya sama dengan 6. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nah, kita coba untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 ditambah dengan negatif 5, maka hasilnya adalah, nah, kita ingat dulu kesepakatan tadi, 2 ditambah negatif 5, maka artinya menghadap kanan maju 2 satuan, kemudian menghadap kiri maju 5 satuan. Kita gambarkan, mobilnya mulai dari posisi 0, kemudian maju 2 satuan. Ada di bilangan 2, kemudian dilanjutkan dengan menghadap kiri, lalu maju sejauh 5 satuan. Mobilnya menghadap kiri dulu karena negatif, maju sejauh 5 satuan, maka posisi akhir mobil ada di bilangan negatif 3,
yang mana itu menunjukkan hasil dari 2 ditambah negatif 5, maka sama dengan negatif 3. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan penjumlahannya adalah negatif 2 ditambah 5? Nah, karena negatif 2, maka artinya adalah menghadap ke kiri, maju 2 satuan, kemudian dilanjutkan menghadap ke kanan, maju 5 satuan. Kalau kita gambarkan, posisi mobil mulai dari 0, kemudian ke kiri 2 satuan, dilanjutkan menghadap ke kanan, maju 5 satuan. Nah, maka posisi terakhir mobil ada di bilangan 3. Itu artinya negatif 2 ditambah dengan 5 sama dengan 3. Nah, semakin banyak contoh, semakin paham ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Sekarang kalau misalkan bilangannya adalah negatif 2 ditambah dengan negatif 4. Nah, karena negatif 2 di sini, maka nanti mobil menghadap ke kiri, maju 2 satuan, kemudian dilanjutkan dengan masih menghadap ke kiri ya, karena di sini negatif 4, kemudian maju 4 satuan. Mulai dari bilangan 0 startnya, kemudian kita ke arah kiri, maju 2 satuan, dilanjutkan masih dengan arah yang sama, yaitu ke kiri, maju 4 satuan. Sehingga posisi terakhir mobil ada di bilangan negatif 6. Sehingga negatif 2 ditambah dengan negatif 4, maka menghasilkan negatif 6. Nah, itu tadi untuk contoh yang pertama hingga contoh yang keempat adalah penjumlahan bilangan bulat kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang bagaimana kalau tanpa garis bilangan? Kita lihat contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, nomor 1 di sini 56 ditambah dengan 32. Ketika kita menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan, maka kita lihat dulu penjumlahan dua bilangan bulat tersebut, apakah kedua tandanya sama ataukah berbeda? Apakah sama-sama positif atau apakah sama-sama negatif atau keduanya berbeda? Manakala penjumlahan antara dua bilangan bulat, antara bilangan yang pertama dijumlahkan dengan bilangan yang kedua, tandanya itu sama, entah sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka nanti caranya kita jumlahkan kedua angkanya, kemudian tandanya itu mengikuti soal. Ketika tandanya positif, maka nanti hasilnya pun juga akan positif. Tetapi jika keduanya negatif, maka nanti hasil akhirnya pun juga akan negatif. Berbeda kalau nanti yang satu positif, kemudian yang satunya negatif. Nanti kita lanjut di contoh yang berikutnya. Nah, di sini karena yang dijumlahkan adalah kedua-duanya bilangan positif, maka nanti caranya kita jumlahkan antara 56 dengan 32, kemudian tandanya positif atau negatif. Karena kedua-duanya ini positif, maka tandanya nanti otomatis akan positif, sehingga hasilnya sama dengan 88. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini menjumlahkan antara negatif 16 dengan negatif 20. Dua bilangannya sama-sama negatif, yaitu negatif 16 dengan negatif 20. Maka kita tahu hasil akhirnya nanti pasti akan negatif,
Kemudian angkanya berapa? Negatif berapa? Kita jumlahkan saja. 16 dijumlahkan dengan 20, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 36. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau penjumlahan dua bilangan bulat, tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka nanti tanda di hasil akhirnya akan mengikuti soal. Ketika kedua-duanya sama-sama positif, maka hasil akhirnya akan positif. Ketika di soal, kedua bilangan bulat yang dijumlahkan itu sama-sama negatif, maka nanti hasil akhirnya pun juga akan negatif. Itu untuk penjumlahan dua bilangan bulat yang tandanya sama. Nah, sekarang kalau tandanya berbeda bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada positif 17 dijumlahkan dengan negatif 22. Yang satu tandanya positif, yang satu tandanya adalah negatif. Nah, untuk soal yang berbeda tanda, maka nanti caranya kita kurangkan antara bilangan yang besar dengan yang lebih kecil. Antara 17 dengan 22, jelas di sini lebih besar yang 22, maka nanti kita lihat di sini 22-nya itu bilangannya adalah negatif. Yang lebih besar 22 dan dia bilangannya adalah negatif, maka nanti hasil akhirnya pun akan negatif. Jadi, untuk penjumlahan dua bilangan yang berbeda tanda, dalam hal ini adalah yang satu positif, yang satunya negatif, maka nanti hasil akhirnya mengikuti bilangan yang lebih besar. Di sini yang lebih besar adalah 22 dan dia di sini bertanda negatif, maka nanti hasil akhirnya adalah negatif. Kemudian negatif berapa? Tinggal kita kurangkan. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil angkanya. Jadi 22 kita kurangi dengan 17. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5. Itu untuk soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk soal yang keempat. Di sini dijumlahkan antara negatif 16 ditambah dengan 20. Nah, kita lihat yang satu bertanda negatif, yang satunya bertanda positif. Maka nanti hasil akhirnya akan mengikuti bilangan yang lebih besar. 16 ataukah yang 20? Yang besar adalah 20 di sini, maka nanti tandanya untuk hasil akhirnya adalah positif. Positif berapa? Tinggal kita kurangkan. 20 dikurangi dengan 16. Positif 20 dikurangi 16, sehingga hasil akhirnya adalah positif 4 atau sama dengan 4. Nah, itu untuk penjumlahan dua bilangan bulat, manakala kita tidak menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tentang sifat penjumlahan bilangan bulat. Contohnya di sini disajikan sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama, kolom yang kedua, hingga kolom yang keempat. Untuk kolom yang ketiga dan keempat akan kita isi dengan cara menjumlahkan dua bilangan yang ada di kolom pertama dan juga di kolom kedua. Untuk yang pertama, kita jumlahkan kolom yang pertama dijumlah dengan kolom yang kedua. Di sini bilangannya adalah 4 dan 5, kita jumlahkan akan menghasilkan 9. Kemudian untuk kolom yang keempat, kita jumlahkan bilangan yang berada di kolom kedua ditambah dengan bilangan yang berada pada kolom pertama, maka di sini 5 ditambah 4 hasilnya sama dengan 9. Kemudian untuk yang berikutnya antara negatif 8 dengan 9. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk
kolom yang berikutnya penjumlahan antara 9 ditambah dengan negatif 8. Hasilnya pun sama dengan 1. Begitu dan seterusnya kita isi hingga baris yang terakhir. Untuk yang berikutnya 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Kemudian kita balik, kita tukar. Bagaimana jika negatif 6 ditambah 4? Negatif 6 ditambah 4, maka hasilnya negatif 2. Kemudian di baris yang keempat, di sini bilangannya negatif 15. Kita tambah dengan negatif 10, hasilnya sama dengan negatif 25. Kemudian kalau kita tukar, negatif 10 ditambah dengan negatif 15, hasilnya sama dengan negatif 25. Nah, kalau bilangannya adalah A dengan B, kita tambah, maka hasilnya adalah A tambah B. Kemudian di kolom yang keempat, kita tukar dulu, kita tambahkan antara B dengan A, maka hasilnya adalah B tambah A. Nah, dari contoh-contoh ini, misalkan kita ambil sembarang bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan dengan bilangan bulat yang lain, maka ternyata hasilnya antara A ditambah B dengan B ditambah A itu nilainya sama dengan. Nah, ini adalah sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat apa nih yang seperti ini? Ini adalah sifat komutatif atau pertukaran. Jadi untuk sembarangan bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah dengan A. Ini disebut dengan sifat komutatif. Jadi pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Berikutnya, sifat penjumlahan bilangan bulat yang berikutnya. Di sini kita sudah punya kolom-kolom yang terdiri dari kolom 1 hingga kolom ke-7. Kemudian kolom 1 kita isi dengan nilai A, kolom 2 adalah nilai B, kolom 3 adalah nilai C. Di kolom yang keempat akan kita isikan, yaitu A ditambah B, berarti penjumlahan dari kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kolom 5 isinya adalah penjumlahan dari kolom B ditambah C. Lalu kolom yang ke-6 adalah A ditambah B, kemudian ditambah C. Lalu di kolom yang ke-7 adalah A ditambah B tambah C. Nah, kita isikan. Yang pertama, A ditambah B, 2 tambah 5, menghasilkan 7. Kemudian B ditambah C, 5 ditambah 9, menghasilkan 14. Lalu A ditambah B tambah C. A tambah B itu 7, ditambah dengan 9, sehingga hasilnya sama dengan 16. Kemudian kolom yang berikutnya, A ditambah B tambah C, menghasilkan 2 ditambah dengan 14, maka hasilnya adalah 16. Jadi kalau kita punya 2, 5, 9 sebagai A, B, C-nya, kemudian kita operasikan A ditambah B tambah C, hasilnya sama dengan 16. Dan kalau kita operasikan A ditambah B tambah C, maka hasilnya juga 16. Begitu dan seterusnya untuk bilangan-bilangan yang berikutnya. Yang kedua, A ditambah B-nya berarti negatif 2 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 4. Kemudian untuk bilangan B ditambah C, di sini 6 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 13. Lalu A plus B plus C. A plus B-nya 4 ditambah C-nya 7, maka 17. Sedangkan untuk A ditambah B tambah C, berarti B tambah C-nya 13, kita tambah dengan A negatif 2, maka hasilnya 11.
Begitu dan seterusnya kita isi kolomnya hingga kolom yang terakhir. Nah, ternyata didapatkan nilai-nilai dari A tambah B ditambah C. Kemudian A ditambah B tambah C. Nilainya seperti ini. Maka bisa kita tuliskan A ditambah B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Sifat yang seperti ini namanya sifat apa? Ini disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi untuk sembarangan bilangan bulat A, B, dan C pada penjumlahan berlaku A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Namanya adalah sifat asosiatif. Yang berikutnya, kalau misalkan kita punya kolom yang pertama isinya bilangan 0, kolom yang kedua isinya adalah B, di sini nilainya mulai dari negatif 2, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Kita jumlahkan 0 ditambah B, maka hasilnya negatif 3. Kita tambahkan, maka hasilnya negatif 2. Kita tambahkan 0 ditambah B-nya sama dengan negatif 1. 0 tambah 0 hasilnya sama dengan 0. 0 tambah 1 hasilnya sama dengan 1. Dan 0 tambah 2 hasilnya sama dengan 2. Begitu pula kalau misalkan kita punya sebuah bilangan A, kemudian akan kita tambahkan dengan bilangan 0, maka akan menghasilkan seperti ini. Misalkan negatif 3 tambah 0 hasilnya negatif 3. Negatif 2 ditambah 0 hasilnya sama dengan negatif 2. Dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita punya bilangan 0 ditambah dengan suatu bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi 0 ditambah bilangan bulat berapapun, maka nanti hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa pada bilangan bulat, unsur identitas pada penjumlahannya adalah 0. Jadi berapapun ditambah dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini disebut unsur identitas dari penjumlahan adalah bilangan 0. Yang berikutnya, sifat masih berkaitan dengan sifat penjumlahan bilangan bulat. Kalau misalkan kita punya bilangan A dan juga B, akan kita tambahkan, maka menunjukkan hasilnya seperti ini. Bilangan A merupakan bilangan bulat, bilangan B merupakan bilangan bulat, dan kalau dijumlahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, maka nanti hasilnya pun juga merupakan bilangan bulat. Jadi, berapapun kita ambil bilangan bulat, akan kita tambah dengan bilangan bulat berapapun, maka nanti hasilnya pun adalah bilangan bulat. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat penjumlahan pada bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup. Jadi, untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka artinya C-nya itu sudah pasti bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan dua bilangan bulat. Untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan pengurangan dua bilangan bulat atau lebih, maka agar mempermudah hasilnya di sini, caranya adalah untuk menentukan hasilnya dari pengurangan dua bilangan bulat, kita peroleh hubungan bahwa mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya.
Jadi kalau ada A dikurangi B, di sini ada mengurangi suatu bilangan, maka artinya itu sama saja dengan menambah dengan lawannya, yaitu lawannya B adalah negatif B, maka menambah dengan negatif B. A ditambah dengan negatif B. Kemudian A dikurangi dengan negatif B. Nah, lawan dari negatif B ini adalah positif B, maka ketika ada A dikurangi negatif B, maka artinya sama saja dengan A ditambah B. Untuk soal yang pertama, negatif 16 dikurangi dengan negatif 28. Nah, kita ingat bahwa yang namanya mengurangi itu sama artinya dengan menambah lawan dari pengurangnya. Jadi di sini pengurangnya adalah negatif 28, maka lawannya adalah positif 28. Jadi bentuk dari negatif 16 dikurangi negatif 28 bisa kita ubah menjadi negatif 16 ditambah 28. Ingat, mengurangi itu sama artinya dengan menambah. Menambah apa? Menambah dengan lawannya dari pengurangnya. Pengurangnya adalah negatif 28, maka lawannya adalah positif 28. Jadi negatif 16 ditambah positif 28. Nah, hasil akhirnya berapa? Kita ingat pada penjumlahan dua bilangan bulat. Di sini berbeda tanda, yang satu negatif, yang satunya positif, maka nanti untuk hasil akhirnya tandanya mengikuti yang lebih besar. Nah, yang lebih besar adalah positif 28 di sini, maka nanti hasil akhirnya adalah positif. Positif berapa? Tinggal kita kurangi. 28 dikurangi 16. Jadi positif 12. Itu untuk soal yang pertama. Bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk soal yang kedua, negatif 28 dikurangi dengan 19. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk negatif 28 ditambah dengan berapa? Nah, di sini 19, positif 19, di sini berarti lawannya adalah negatif 19. Jadi bentuk negatif 28 dikurangi 19 bisa kita ubah menjadi negatif 28 ditambah dengan lawannya dari pengurangnya. Pengurangnya di sini 19, maka lawannya adalah negatif 19. Nah, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan seperti ini, maka kita ingat seperti contoh-contoh yang di awal tadi pada saat penjumlahan dua bilangan bulat. Yang dijumlahkan ternyata tandanya sama-sama negatif, maka nanti hasil akhirnya akan negatif. Nah, negatif berapa? Kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka bilangannya kita tambahkan, yaitu 28 ditambah dengan 19 sama dengan 47, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 47. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga nih. Sama seperti contoh yang kedua, negatif 30 dikurangi 27. Kita ubah menjadi bentuk penjumlahan yang bagaimana? Nah, di sini mengurangi dengan suatu bilangan artinya menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi, bisa kita ubah bentuknya menjadi negatif 30 ditambah dengan negatif 27. Yang dijumlahkan sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Angkanya kita tambah 30
dengan 27, sehingga sama dengan 57. Jadi hasilnya negatif 57. Contoh yang keempat, 19 dikurangi negatif 13. Nah, pengurangnya adalah negatif 13, maka lawannya adalah positif 13. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 19 ditambah dengan positif 13. Karena yang dijumlahkan sama-sama positif, tandanya sama, maka nanti di sini tandanya hasil akhirnya adalah mengikuti, yaitu sama-sama positif, maka hasilnya positif, dan positifnya positif berapa? Kita tambah saja 19 dengan 13, yaitu positif 32. Nah, contoh yang kelima, negatif 11 dikurangi negatif 31. Nah, sama halnya seperti yang nomor 4, di sini pengurangnya adalah negatif 31, maka nanti lawan dari pengurangnya ini adalah positif 31. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi negatif 11 ditambah dengan positif 31. Nah, sekarang tinggal menentukan hasil akhirnya berapa. Di sini tandanya berbeda, yang satu negatif, yang satu positif, maka nanti hasil akhirnya tandanya mengikuti bilangan yang lebih besar. 11 ataukah 31? Yang lebih besar 31, maka hasilnya nanti akan positif. Positif berapa? Kita kurangi. 31 dikurangi 11. Jadi positif 20. Nah, itu untuk contoh-contoh soal pengurangan dua bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya, masih tentang pengurangan dua bilangan bulat, tetapi di sini Ibu menggunakan contoh soal cerita. Jadi di suatu sore, suhu udara di tepi pantai sebesar negatif 2 derajat Celcius. Ternyata di malam hari, suhunya mengalami penurunan sebesar 13 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu pantai di malam hari? Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya, kata kuncinya adalah mengalami penurunan. Menurun berarti menurun sebesar 13 derajat Celcius, itu artinya adalah negatif 13 derajat Celcius. Sehingga dari negatif 12, dari negatif 2 menurun sebesar 13 derajat Celcius, maka artinya adalah negatif 2 dikurangi dengan 13. Hasil akhirnya akan sama dengan negatif 15. Dari negatif 2 kemudian menurun sebesar 13 derajat, maka hasilnya sama dengan negatif 15. Jadi suhu pada siang hari adalah negatif 15 derajat Celcius. Nah, anak-anak masih ingat di soal yang Ibu berikan di awal tadi yang tentang kapal selam? Jadi kalau di sana ditanyakan berapa kedalaman kapal selam 1000 meter di bawah permukaan air laut, maka jawabannya berapa meter? 1000 meter di bawah permukaan air laut, maka artinya kedalaman kapal selam tersebut adalah sebesar negatif 1000 meter di bawah permukaan air laut, maka negatif. Seperti itu ya. Nah, jadi pada pertemuan yang pertama ini tadi kita telah belajar tentang bilangan bulat. Masih ingat ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Lalu berikutnya kita belajar tentang penjumlahan dua bilangan bulat. Kemudian sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, yang pertama ada sifat komutatif, kemudian
Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, mempunyai unsur identitas yaitu 0. Dan yang keempat, sifat dari penjumlahan bilangan bulat adalah bersifat tertutup. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan dua bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif, tidak berlaku sifat asosiatif, tidak berlaku unsur identitasnya tidak sama dengan 0, kemudian hanya berlaku bersifat tertutup. Itu untuk pengurangan dua bilangan bulat. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Pelajari lagi contoh-contoh soal yang lain yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Kita cukupkan pertemuan hari ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk berikutnya silahkan bisa dikerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.